Nah, kita dari awal ya. Nih, kelihatan nggak, Ibu? Jadi Oke. Jadi mengenal jumlah ismiyah dalam Al-Quran. Ternyata jumlah ismiyah dalam Al-Quran itu selain Bapak Ibu kemarin kenali dengan tanda ya. Di awal paragraf itu ada alif lam, betul ya? ya. Terus kemudian nama orang gitu ya. Hmm. Nama lah, nggak mesti nama orang, nama aja gitu. Bisa juga ternyata jumlah ismiyah itu dikenali dari ciri-ciri yang kita sebut mari titik ya, titik. Hmm. Nah ini di antara yang sering muncul yang kita anggap titik ini kata-kata ini nih, Ibu nih. Inna yang Nah, artinya sesungguhnya, Anang, ana yang artinya bahwasanya, gitu ya. Kaan, Nah, berarti pokoknya setelah kata-kata ini setelah ta'ina mesti tuh jumlah ismiyah tuh. Ya, ka'ana seakan-akan. Mm-mm. Lakin, Lakinna, lakinna. nah, Iya, lakinna itu artinya akan tetapi. la'ala. La'ala. Iya, la'alla mudah-mudahan atau boleh jadi atau semoga. Laita Laita. andai saja karena dahulu sara berubah jadi laisa Laisa. bukan asbah di waktu pagi amsa di waktu sore. Meski mungkin masih ada yang lain-lainnya kita kenalkan yang umum muncul gitu ya. Ya kita lihat ini, Bun. Ini dia nomor satu nih. Innal insana lafi khusr. Inna ini. Inna nih. Berarti al insan lafi khusr ini jumlah ismiyah. Gitu ya. Jumlah ismiyah. Penandanya ada inna nih. Kebetulan ini kalau innal insana di awal ayat ini ya. Iya, satu. Iya, Pak Ustadz. Ya, berbeda dengan Baqarah 109 nih. Ini di akhir ayat nih. Yang halak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Ya. Maka inna ini penandanya, titiknya, jumlah ismiyahnya Allah ala kulli syai'in qadir. Ini semua tuh jumlah ismiyah. Itu tuh. Gampang ya menaranya. Gitu. Terus wa'lamu annallah samiun alim. Ini ada anna nih. Gitu ya. Tadi kalau Bunda At nih dilingkerin apa ditandain merah-merah tuh ya. Nih saya tandain ini gitu ya. Nah, ini di tengah tuh wa'lamu annallah berarti anna itu titik Allah samiun alim itu jumlah isminya. Gitu caranya Pak Ibu. Kalimat berarti itu. Iya. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum. Ini ada ka'anna. Ah, ada ka'anna nih. Berarti itu jumlah Ismiyah. ismiyah nih. Jumlah ismiyah betul. Gitu tuh. Ini titiknya ka'annanya itu. Berarti yang datang setelahnya itu jumlah ismiyah. Gitu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimun. Ini walakinanya. Gitu tuh. Walakin. Oke. Hmm. Lalu. Betul. Itu yang jumlah ismiyah itu setelah Ka'an-Naum saja atau yang sebelum Ka'an-Naum sendiri Setelah juga jumlah keananya aja, ismiyah? kita fokus. Oh, Jadi yang dimaksud titik itu berarti setelah kata-kata itu, setelah ke anak ke belakang, anak hum. lu maknun gitu. Oke. Mm-mm. Jadi kalau yang sebelumnya nanti bisa iya bisa enggak, gitu ya tergantung nanti melihat. Tapi patokan kita sekarang ini Setelahnya itu pasti. kata-kata yang sudah kita sebutkan tadi ina, ana, ka, ana itu berarti yang datang setelahnya mesti jumlah ismiyah. Pasti. Ya, Hmm. adapun yang sebelumnya itu perlu diteliti lagi nanti. Apakah bisa jadi jumlah ismiyah, bisa jadi bukan. Bukan. Gitu ya. Terus yang nomor ini nih, apa nih Bun, di bawahnya nih? Nah, La'ala. Berarti setelah la'ala itu Allah Yang yuhditsu ba'da dzalika amro. Itu jumlah ismiyah tuh. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Yang mana? Laita. ya Laita. 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 Iya itu. Jadi laita ini dia.
Maka jumlah setelahnya ni lam attakhidh fulan khalila itu adalah jumlah ismiyah. Jadi Wa- ya lata ini bukan Ustaz ya? Bukan. Ya wailata ini kan kalau ini kan laita ya. Right. Hmm. Kalau ini wailata itu ya. Ya. Oke. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi raufur Inna, rahim. Yang mana? inna. Oh, Innallah. subhanallah. Karena enggak ya? Iya. Karena Nah, karena nanti iya benar, tapi ini kan kita yang bahasan karena yang lembar berikutnya ya. Iya. Termasuk Inna. Inna. inna, Inna. Karena sama Inna. inna. iya. Nah, ya, ya. Di sini Namanya inna. Ustaz. Silakan. Ustadz, kalau jumlah ismiyah, bukankah dia terdiri daripada mubtada khobar? Betul, mubtada khabar. Iya. Terus kan ada kata-kata ciri mubtadanya itu kan dia salah satunya kan rofa ya Ustadz ya. Iya. Iya. Itu setelah laita apalah ala gitu Allahnya itu kan itu dia fathah Ustadz. Mm-mm. Baik. Mm-mm. Itu Jadi, iya, lihat, saya nanya dulu tadinya kok saya ini ada bukannya rofah gitu Ustadz. Kok masuk apa? Ituan fathah gitu. baik sudah. Ya udah. Terima Baik, kasih. makasih. Baik, mubtada yang domah itu yang tidak ada ditandai titiknya. Sekarang sudah ada titiknya. Tetap dia posisinya sebagai pokok kalimat. Itu ya, pokok kalimat dan predikatnya. Berarti jumlah ismiyah. Hanya tandanya tidak lagi dengan domah karena kalau domah itu kalau di awal nggak ada kata ininya nih, tidak ada kata ini gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu mengenalinya, gitu mengenalinya bahwa kalau ada kata-kata ini mesti belakangannya itu adalah jumlah ismiyah. Bahwa tandanya nanti mengikuti perkembangannya. Ada apa namanya itu? Ada tambahan-tambahan keterangan apa namanya itu kaidah semuanya itu adalah jumlah ismiyah. Itu ya. Baik. Bisa juga diartikan Ustaz, itu di belakang tanda itu ada mubtadanya, ada khobarnya. Bisa diartikan begitu? Ya. Iya betul. Meskipun nanti namanya karena mubtada itu domah kan gitu ya. Ini kan enggak domah lagi. Tapi tetap pokok kalimat. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia tetap pokok kalimat dan penjelasan atau predikatnya. Gitu. Jadi kalau namanya mubtada khobar itu kan ada subjek, ada predikat gitu ya. Iya, Sat. Iya. Nah, setelah kata inna, anna, setelahnya mesti ada subjek, ada predikat. Iya, yang ketika tadi tidak ada inna, tidak ada anna, kita nyebutnya mubtada. Di awal. Nanti kalau ada keterangan titik seperti ini nih, memang berubah namanya, tapi hakikatnya sama. Dia mubtada kok. Khobar, ada subjek predikat. Gitu ya. Oke. Baik. Ya, nanti memang istilahnya saya sengaja tidak menggunakan istilah-istilah itu takut membingungkan. Jadi pokoknya fotokan kita sedang belajar bagaimana mengenali jumlah Ismiyah. ismiyah. Nah, gitu Bapak Ibu. Ustaz, Baik, ya silakan. apakah dalam satu ayat itu bisa beberapa jumlah ismiyah? Ustaz? Betul sekali Bunda Indah. Jadi jumlah ismiyah itu dalam satu paragraf, bahkan dalam satu kalimat ternyata bisa terangkai dari beberapa jumlah. Gitu. Jadi kalau selama ini orang memahami satu kalimat isinya satu kalimat bisa, tapi bisa satu kalimat isinya di dalamnya ada anak kalimatnya. Gitu. Nah, anak kalimatnya bisa datang dari jumlah ismiyah lagi. Gitu Bun ya. Ya, terima kasih. Iya, nanti insya Allah nih pertanyaan Bunda Idang nanti akan ada contohnya nanti dalam penjelasan setelah kita mengurai latihan ini ya. Oke. Kita lanjut. Pak Ustadz, nanya dong Ya. Pak Ustadz. Oh ya silahkan. Kenapa kana itu nggak dibilangin sebagai titik Pak Ustadz? Kan Baik, itu ada Bunda. kana ya. Di Baik. paragrafnya bukannya ini ada dua kalimat itu. Betul sekali. Kita di latihan ini ada 2 lembar ya. Ya, ada 2 lembar. 2 lembar yang diberikan kepada Ibu. Kita sedang fokus yang inna dulu. Oh. Nanti lembar berikutnya kan ada 2 lembar nih.
lembar berikutnya yang pakai kanak-kanaan itu. Gitu ya. Jadi sengaja supaya fokusnya kita ke sini dulu nih. Oke. Nah, sekarang yang ina dulu. Oke. Baru ini lanjutnya nih. Laisa alaika hudahum. Nah, Inna. lakinna. Lakinna. Lakinna ya. Lakinna. Oke. Iya. Ya. Ya. Itu. Di sini ada Laisa juga ya. Ya itu bagi tapi kita sedang belum fokus ke sana. Ya. Ke sini dulu nih, Bun. Kan ada di atas tadi ini. Bapak Ibu ini Laisa kan? Ada, Ya. Aisyah. Nah, gitu kan? Berarti kalau Bapak Ibu ketemu sudah tadi di sini kolom-kolomnya nih ya. Kolom-kolom yang segini banyak ini tuh kenal, maka nanti lebih lengkap lagi nih jawabnya nih. Ya. Jadi lengkap dan itu misalnya begini nih. Nih di sini tadi ada yang nanya nih. Kana termasuk nih. Ya. Tuh, gitu kan? Maka ini satu ayat ini ada dua jumlah ismiyah tuh. Betul nggak? Iya. Karena Kenapa? ada dua tanda, ada titiknya jumlah ismiyah kan? Inna iya, kana iya. Ya. Oh, gitu. Jadi pokoknya setiap ada titik tadi tuh Bapak Ibu kenali setelahnya mesti jumlah Ya. gitu. Laisa sekarang, Laisa di atas ada nggak? Ada. Ada. Sekarang boleh kita tanda ini Laisa nih. Ya, Alaika. Laisa. Berarti setelah Laisa mesti jumlah Bismillah. ismiyah. Kedua. Terus di sana ternyata ada lakina. Betul? Kalau Ya. ada. Iya walakina ya. Iya. Sama walakina kan? Nah walakina ada nggak di atas tadi? Ada. 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 Berarti dalam satu ayat ini ada berapa jumlah ismiyah? Dua. Dua Dua. tuh. Itu tadi pertanyaannya Bunda Indah udah terjawab ya. Ya. Wasbaha fuadu ummi Musa farighan. Ada mana? Yang mana nih? Wasbah. Asbah. Asbah. Ini dia titiknya. Berarti setelah asbaha berarti jumlah ismiyah. Iya. Gitu ya Bun ya? Oke. Kita lanjut ke lembar kedua. Coba yang dicocokkan lagi nanti yang tadi sudah coret-coret sebelumnya oleh Bapak Ibu. Coba kita cocokkan. Di sini, oh ini satu lagi nih. Wasbahalladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Nah, ada berapa di sini? Wasbah satu. Aha, satu betul. Mana lagi? Karena ada ina anak. Masuk Ada Kak Ana. Nah, ini nih Kak Ana nih. Ana. Sama ina Iya, ada Ina lagi ya? anak. Kalau makan Jadi kebetulan Kak Ana itu satu kata, Kak Ana saja. Jadi Kak Ana satu kata, bukan Kak sama Ana, tapi dia satu kata Kak Ana. Ana. Gitu. Jadi ada dua. Ana juga dia jumlah ismiyah gitu ya. Kalau Kak Ana juga memang dia titik ya untuk jumlah ismiyah. Beda nggak artinya? Beda Bun. Kalau Ana artinya bahwa, kalau Kak Ana artinya seakan-akan. Seolah-olah. kalau yang ini makanahu nih. Iya, sama. Betul. Makanahu termasuk Ustaz. Baik. Makanahu enggak? Ini Bapak Ibu, oh iya nih makanahu enggak termasuk ya. Makanahu itu bukan mak terus kana, bukan. Kalau ini bukan ya. Dia satu kata nih makana. Makanahu, tempatnya artinya gitu ya. Baik, sekarang ini yang Makan. lebih detail, kata kana juga mengawali jumlah ismiyah dengan berbagai bentuknya. Tentukan model-model kana dan perubahannya pada ayat berikut ini dengan beri garis bawah. Nah, coba nomor 1. Ada enggak temannya model-model kana? Wain ya. In, bukan. Yang mana? Kuntum Ustaz. Kuntum. Kuntum. Jadi maksud saya pertanyaan ini coba cari kata derivasi atau kata perubahan dari kana dengan berbagai modelnya. Kata dasarnya kana. Ya Ya, kuntum. Kuntum, betul. Ada lagi nggak? Enggak ada. Di ayat 1. Kuntum lagi. Di bawah. Kuntum lagi. Tuh, iya, ini kan satu ayat masih nih. Masih berderet nih satu ayat nih. Nah, kuntum. Itu mesti setelah kun, maka setelah kun, kuntum fi raibim mimma nazala ala abdina, itu dia jumlah ismiyah. Kuntum sodikin jumlah ismiyah. Kuntum. Terus nomor 2 ada nggak? Anu. Yang mana?
Kanu. Kanu. Berarti nih Kanu. kanu sodikin jumlah ismiyah. Kanu yaktibun. Kanu. Oh kanu yakdibun. Ini jumlah ismiyah. Gitu. Takun. Gitu Kun. kan jumlah ismiyah. Kunna. Terus tuh malam takun fitnatuhum ila Allahi rabbina ma kunna nusyrik. Yang mana? Kunna. Sama kunna. Kunna nih, kunna. Iya. Mana lagi? Takun nggak masuk. Takun. Iya. Nih. Jadi setelah takun, setelahnya jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Setelah kunna, Jumlah ismiyah. ya Musyrikin. betul. Kunna musyrikin, ma kunna musyrikin, kami bukanlah orang-orang musyrik. Gitu. Masuk nih. Jadi itu uraiannya. Ayo nomor 4. Ada enggak? Yakunu. Yakunu. Nih dia yakununan nih. Benar. Jadi yakununa alaihi libada itu jumlah Ya. itu Bapak Ibu. Nomor berikutnya. Wa aminu biman zaltum sadqa lima ma'akum. Takunu. Yang mana? Takunu. Jadi kalimat yang setelah takunu mesti jumlah Ismiyah. Lebih. bagaimana dari awalnya mana? Takunu awwala kafirin bih. Itu tuh jumlah ismiyah. Ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma Kunta. kunta ladaihim. Kunta. Yang mana? Kunta. Kunta. Ya. Ini dia nih. Kunta ladaihim. Berarti ini jumlah ismiyah. Ya. Mana lagi? Kunta lagi. Kunta. Kunta lagi. Ya. Kunta. Kunta ladaihim lagi. Ini yakhtasimun. Bagus Bang. Banyak banget ini ya. Udah bisa ya Bapak Ibu ya. Ustaz, nanya Terus. Ustaz. Iya silakan. Bang Amri. Takun. Kuntawa atau takunu ini ada kaitannya dengan fiil nggak Ustaz? Betul. Yakunu, Betul. yakunu. Nah, Betul. ada kaitannya dengan fiil ya Ustaz ya? Benar. Kalau yang kunta ini menunjukkan lampau, Wadi. yang takunu sama yakununa ini berarti Mudore. mudhari sekarang dan akan datang. Gitu, Pak Amri. Betul. Ya, terima kasih. Sama-sama. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Yang mana? Takun. 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 Berarti takun dan setelahnya ini jumlah Ya. Yakunu. Terus nomor 8. Gaji. Kunil. Yakun ya? Yakun. Ini yakun. Nggak ada cuma Jadi setelahnya alladzina kafaru bil kitabil musyrikin mufakkina hatta ta'lamu itu jumlah ismiyah. Ya. Gampang itu aja. Pokoknya kenalin itunya apa namanya ciri-cirinya. Walam yakun lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakun. Yakun. Itu dia. Nah, jadi dari penjelasan dan latihan kita hari ini, Bapak Ibu, untuk menunjukkan jumlah ismiyah itu ada beberapa cara modelnya. Pertama, model yang sebelum ada tanda-tanda titik, tanda isyarat titik. Itu Awal kalau kalimat. ada isim yang doma di awal kalimat ya. Ya, satu. Nah, itu terus nama. Dia nama yang berupa di awal kalimat. Itu jumlah ismiyah. Nah, sekarang yang barusan kita kerjakan sama-sama, ternyata jumlah ismiyah itu tidak selalu berada di awal kalimat atau awal paragraf. Bisa di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah paragraf. Cara mencarinya bagaimana? Kenali isyarat-isyarat yang dianggap titik sebelumnya. Yang mana? Ini dia. Inna, anna, ya anna, lakina, ala, laika, kana, soro, laisa, asbaha, amsa. Kalimat yang datang setelah kata-kata ini kata-kata dianggap titik, berarti kalimat Jumlah ismiyah. ya menunjukkan bahwa kalimat yang setelahnya jumlah ismiyah. Itu.
Kayaknya gampang. Kenapa saya mendahulukan jumlah ismiyah? Karena untuk jumlah fi'liyah, Bapak Ibu lebih mudah mengenalinya nanti. Nah, gitu. Jadi yang Ustaz, agak-agak ada lagi Ustaz. dulu. Silakan, Pak Amri. Eh, ini kan ada berapa tanda ini. Betul. Nah, di antara tanda ini bisa berbentuk fi'il. Mm-mm. Dan sepertinya juga bisa juga tidak berbentuk fi'il kan. Iya, betul. Betul. Nah, Jadi, jadi kita harus mengenal juga yang mana fi'il, mana yang tidak fi'il dong berarti. nggak usah seperti itu. Kalau mau, boleh. Tapi itu perlu waktu lebih lama lagi. Nah, Oh, saya membuat cara yang praktis. Kenali ini sebagai titik. Entah huruf, entah fiil. Pokoknya dirikan dia sebagai titik. Berarti bahwa kalimat yang datang setelah ini ibarat isyarat titik. Berarti jumlah ismiyah. Perkara bahwa Bapak nanti mengenali ini namanya huruf ini namanya fiil madhi ini. Itu adalah cara yang muternya menurut saya gitu ya. Itu bagus kalau dikenali, tapi itu perlu waktu panjang. Jadi kalau ini kenali saja ini ibaratnya titik, makanya di sini Bapak Ibu saya tidak menyebut di sini fiil atau huruf kan? Nah, menggunakan kata. Nah, jadi umum bisa huruf, bisa fiil. Jadi yang pokoknya kalau ada kata-kata ini nih anggaplah kata yang ini titik, berarti kata yang datang setelahnya adalah jumlahnya ismiyah. Gitu Pak Amri itu. Jadi iya, saya justru pengennya yang lebih praktis. Bahwa nanti kalau mau ingin mendetail, nanti insya Allah pada kesempatannya akan didetailkan. Itu mana yang fiil, mana yang huruf. Nanti fiilnya, mana yang fiil yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Bisa. Gitu, bisa detail. Tapi yang sekarang sengaja waktu yang praktis, Bapak Ibu kenali ini sebagai isyarat titik yang menunjukkan bahwa kata yang datang atau kalimat yang datang setelahnya berarti jumlah Ismiyah. Iya. saya kira itu. Ustaz Pak boleh Ustadz. nanya, Ustaz? Oh Boleh iya. satu-satu siapa sekarang? Saya Ustaz boleh. Ya boleh Bu Risma silakan. Bu Nuril. Saya Ustaz. Iya boleh silakan. Ini Ustaz kalau yang mengalami perubahan model itu apakah hanya kana atau ada yang lainnya juga? Yang betul baik Pun, makasih. Yang paling lengkap kana. Lengkap kana tuh Bun. Kalau laisa nggak ada. Kalau kana kan ada ya kuno gitu ya. Untuk Iya. Kalau laisa itu itu nggak ada. Pokoknya laisa aja udah. Paling belakang yang berubah lastum, lastu, lasna. Tapi depannya tetap las atau lais gitu aja. Tapi kalau yang lengkap perubahannya hanya kana saja. Gitu Bun. Lihat ya. Baik, makasih. Ustadz, sehubungan dengan pertanyaan tadi, Ustadz, Hmm. itu kita mengetahui kalau kana itu berubah menjadi kuntum atau yang lainnya itu di mana ya kita bisa belajarnya, Ustadz? Baik. Ya, karena itu membutuhkan tambahan uraian lebih detail. Nanti suatu saat kita akan coba uraikan. Tapi kita sekarang fokusnya baru pada jumlah ismiyah dengan ciri-ciri yang tadi. Gitu ya, Bun ya. Oke, Ya, nanti bisa. kalau apa istilahnya dalam uraian tasrifnya nanti ada itu ya. Karena ya kuno. Tapi Bapak Ibu ternyata dari tadi soal tadi tuh latihan tadi bisa mengenali ya gitu. Oh ini kira-kira perubahan dari kana nih menjadi bentuk kedua dan seterusnya. Baik, makasih. Kita lanjut, Bapak Ibu muliakan. Nah, sekarang gini. Ini memang uraiannya sengaja dibuat, maksud saya sederhana karena Bapak Ibu yang ada di kelompok ini nih, di program ini kan berbagai macam. Saya tahu ada yang sudah lumayan punya basic yang lumayan banyak begitu sehingga pengen detail. Ada juga di antara Bapak Ibu yang betul-betul baru mengenal nih. Maka saya mencoba untuk mencari jalan tengah supaya bisa dua-duanya bisa ketemu.
nanti mendetailkannya insya Allah satu saat nanti ya. Oke, Terima kasih Ustaz. sama-sama Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuki. Tadi kan sudah selesai ini ya. Oke. Nah, pertanyaan begini, kita sudah tahu nih jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kan ada mubtada, ada khobar kan gitu ya. Ya. Nah, khobar itu Bapak Ibu ternyata khobar itu ada 3 macam. Bentuk khabar ada 3 macam, yaitu itu bentuk isim mufrad. Apa isim mufrad? Satu kata. Bentuk jumlah. Bentuk jumlah. Apa bentuk jumlah? Kalimat. Kalimat. Tadi kata. Kalau ini kalimat. Ya, ada bentuk mirip kalimat. Mirip kalimat. Kenapa disebut mirip kalimat? Disebut kalimat bukan, tapi dibilang bukan kalimat karena apa namanya ada susunan. Kalimat. Simbol jumlah ya Ustaz. Iya, betul, baik. Nah, jadi ini kita akan mulai sekarang nih. Ada yang bentuk isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Nanti kita lihat. Ini jumlah bentuk mirip kalimat. Oke. Dalam bahasa lain, nah, khobar mufrad, yang disebut khobar mufrad adalah apabila khabar datang dari satu kata. Dari satu kata. Meskipun satu kata itu bisa menunjuk satu orang, satu, dua, atau lebih. Tuh. Jadi pokoknya satu kata. Contoh. Ini desi mufrad. Ini ya. Oh, ini udah ada contohnya nih. Ini contoh. Contoh. Khobar dari isim mufrad. Perhatikan Bapak Ibu nih. Al-muslimu Al-muslimu salihun. Al-muslimani salihani. Al-muslimuna salihun. Kata-kata yang ada yang saya kasih beri tanda merah ini Bapak Ibu. Solihun itu menunjukkan satu orang. Ya, solihani berarti 2 orang. Solihuna berarti banyak orang. Meskipun banyak orang, tapi ini satu kata. Kata ya. Solihani meskipun ini menunjukkan 2 orang, berarti 2 orang, tetap satu kata. Seperti solihun juga satu kata. Karena satu kata ini, maka disebutnya isim mufrad. Coba artinya. Orang muslim itu orang yang baik. Baik, soleh itu baik. Dua orang.
Ya, Ustaz, kalau al-muslim itu sendiri termasuk isim nggak Ustaz? betul isim. Mm-mm. Karena ada itunya alnya ya. Bukan, alif lam mim. Ada alnya betul ya. Ya, Begitu. Lamin. Nah, ini dua orang muslim. Muslim. Dua orang muslim itu adalah dua orang yang baik. Itu dua orang yang baik. Iya. Hmm. Oke. Yang ketiga, orang-orang muslim itu Dan orang-orang yang baik. orang-orang muslim itu adalah Orang-orang yang baik. orang-orang yang baik. Baik. Jadi, kata orang-orang tentu saja menunjukkan satu atau banyak Bapak Ibu? Banyak. 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 Tapi ditunjukkan oleh satu kata solihun ini nih. Maka solihun itu dia tidak terangkai dari dua kata. Dia satu kata, yaitu solihun aja gitu. Mm-mm. Gitu tuh. Inilah yang dimaksud khobarnya khobar mufrad. Nah, Jadi khobar mufrad itu artinya khobar satu kata. Khobar satu Khobar kata. satu kata. Bukan rangkaian. Bukan rangkaian. hmm. Bukan rangkaian kata. Tuh gitu tuh. Itu namanya khobar mufrad. Mufrad. Karena selama ini Bapak Ibu yang muliakan, dalam benak orang itu kalau bilang khobar mufrad, khobarnya satu apa namanya betul satu kata tapi isi mufrad. Mm-mm. Jadi bukan isi mufrad Telepon. ya. Dari apa namanya itu ya. Eh mufradnya bukan dari apa istilahnya itu. Tunggal. Iya, mufrad itu bukan rangkaian maksudnya gitu. Bukan dari isimnya. Bukan. Jadi isinya ini satu kata nih, satu kata, satu kata. Tapi satu kata yang di atas menunjukkan satu orang, satu kata ini menunjukkan dua orang, satu kata ini menunjukkan banyak orang. Itu. Jadi itu yang dimaksud dengan khobar mufrad. Saya buang nih bukan isimnya khobar. Khobar mufrad adalah khobar dari mana nih khobar mufrad? Khobar mufrad adalah yang disebut khobar mufrad adalah apabila khobar datang dari satu kata. Itu dia. Meskipun satu kata itu bisa menunjuk makna jumlah satu, dua atau Tapi tiga. lebih. Nah, gitu. Nah, ada satu nih. Sekarang ini termasuk jamaah ya, berarti ini nggak usah nih. Udah ada. Sebentar Ustaz. Boleh. Kalau muslim itu sendiri tidak bisa dikatakan mufrad ya Ustaz ya. Sebab dia itu semacam pokok kalimat itu nggak bisa disebut karena satu kalimat nggak bisa disebut mufrad. Mufrad juga. Mufrad Oh. dalam artian satu kata. Bukan maknanya ya. Ya. Kalau muslimuna artinya satu atau banyak? Banyak. 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 Tapi dia satu Kata. kata. Gitu Mufrad ya. juga namanya. Nah, kalau mufrad tetap mufrad juga. Kalau al-muslimu solihun, mufrad bukan? Mufrad. Mufrad. Al-muslimu solihun. Mufrad. Enggak berarti. Dua kata. Dua kata sudah. Ini bukan kata mufrad lagi, udah dua kata, udah ada muslim, ada solih. Solihun. Gitu. Jadi mufrad itu bukan kata tunggal. Iya. Oh. Kalau kata tunggal kan artinya Satu. satu. Tapi ini apa ya? Dua. Terbentuk apa namanya? Khobarnya ini tidak terbentuk dari rangkaian kata. Itu yang maksud mufrad. Mufrad itu satu kata saja. Ya. Asli gitu Ustaz ya? Iya, nanti nih dibedakan sama ini nih Bapak Ibu nih. Contohnya ini ya. Contohnya begini nih. Oke, sekarang Maaf Pak Ustaz, ini sama dengan isim fa'il Ustaz ya? Beda. enggak usah itu masih terlalu jauh isim fa'il. Pokoknya betul bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Pokoknya satu kata. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul kali gitu. Oke, sekarang kalau misalkan nih saya ganti yang lain contohnya. Kita contoh yang lain ya. Ini. Iya. Contoh yang lain bisa nggak gitu? Nggak mesti orang. Coba nih kita ganti nih. Contoh. Alkitabu.
Jadidun. Baru. Jadi itu. Ya. Alkitabu. Sebentar ya. Ba. Alkitabu. Oh, Kitab Bunya belum ada. belum ada. Alkitabu jadidun. Alkitabani Jadi jadidani. ini Alkitabani berapa buku? 2. dua. Ah, jadidani 2 buku yang baru kan? Baru. Jadidani baru nih, 2 baru. Nah, jadidani ini, ya jadidani ini tetap dia tidak terangkai dari 2 kata, dia tetap 1 kata namanya, tapi menunjukkan berapa? 2. 2. Gitu. Al-kutubu, Jadi dulu. Jadi nah kan dia muannas berarti jadidatun. Jadidatun. Al-auladu, al-auladu, ganti deh, al-auladu, auladu, jadi jududun. Jududun itu zaman dari jadid. Judud itu zaman dari jadid. Nah, pertanyaannya, judud itu menunjukkan 1 atau banyak? jamak. Jamak. Dari sisi artinya judud itu 1 atau banyak? Artinya banyak. Banyak, tapi dia terangkai dari 1 kata atau lebih kata judud. Satu. Satu kata. Nah, itu yang dimaksud dengan mufrad. Mufrad dari sisi dia tidak terangkai. Meskipun artinya Banyak. banyak. Itu sering rancu. Karena dalam benak kita, mufrad itu 1 gitu ya. Iya, lawannya jamak kan begitu. Nah, jadi meskipun ini dari sisi jumlah banyak dalam konteks khobar dia tidak terangkai, maka namanya khobar mufrad. Gitu. Jadi apa itu khobar mufrad? Khobar yang datang dari 1 kata saja. gitu Bapak Ibu. 1 kata ya, 1 Iya, 1 kata ya. kata aja gitu, bener tuh, 1 kata. Tidak dari 2 kata, ya. Hanya Ustaz. Ya, silakan. Tapi kan kita tahu Ustaz bahwa tanda-tanda khobar kan marfu. Nah kalau kita yang kedua itu loh agak ragu Ustaz, yang agak bingung. Ya, Yang kita budidaya. tidak bicara, ya pokoknya kita lagi Gimana bahas. tandanya Ustaz? Kita Ya, nandain. kita tidak membahas itu dulu, Bun. Ya, sebab ini nanti ruwet akan banyak nih. Jadi ini sedang memberitahu bahwa khobar itu isim yang datang setelah mubtada. Ya, betul. Nanti kalau kita bahas, benar sih, kalau kita bahas tanda-tandanya nanti ini tambah melebar, gitu ya. Jadi, insya Allah nanti ketika kita membaca i'rab, nanti akan keluar itu. Mengapa tandanya bukan domah kan gitu ya? Oke. Jadi kalau yang nomor 2 itu Ustaz, itu kan khobarnya setelah mubtada. Betul. Nah berarti yang depannya itu mubtada. Benar, ini mubtada, ini khobar, mubtada, khobar. Ini yang kita sebut ya, yang biru, ini mubtada nih, Bapak Ibu nih yang biru. Oke, itu mubtada ini, terus yang merah nih khobar. Oke, khobar. Gitu ya. Ini dari contoh-contoh 3 ini saya akan cuma ingin ngasih tahu bahwa khobar itu ini contoh-contoh khobar yang datang dari 1 Satu Satu kata. kata. tidak terangkai. Tidak Itu terangkai. maksudnya ya. Nanti akan dibandingkan dengan berikutnya. Nih Bapak Ibu nih. Khobar jumlah fi'liyah. Perhatikan Bapak Ibu nih. Contohnya di sini. Al-auladu zahabu. Zahabu. Al-auladu zahab. Al-auladu zahab. Perhatikan. Ibu, sebentar. Saya close dulu Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya buka lagi. Mohon maaf.
Oke. Al-auladu dhahabu. Sebentar. Al-auladu dhahabu. Masih ingat tadi Dhahabu. yang biru ini mubtada ya. Yang merah ini khobar. Khabar. Bapak Ibu, ternyata zahabu itu aslinya adalah zahab dan wawu. Wawu ini nggak sembarang wawu. Wawu ini namanya domir. Namanya? Domir. Nah, sedangkan zahab itu Fiil. fiil. Nah, wawu ini adalah subjeknya, pelakunya. Jadi ketika fiil dan subjeknya digabung, ini namanya jumlah. Namanya jumlah. Jumlah. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Ini contoh Iya. bahwa khobar jenis yang kedua adalah khobar datang dari jumlah. Jumlah. Dalam hal ini jumlah apa? Iya. Iya. Baik. Berikutnya, perhatikan Bapak Ibu di sini. Hmm. Hmm. Kitabuhu jadidun. Perhatikan. Hmm. Bukunya baru. Ya. Bukunya apa? Baru. Mana mubtadanya? Kitabun. Kitab. Ya, kitabuh ya. Biasa. Mana kabarnya? Ini kitabuh ini. Kitabuh ini mubtada. Jadidun. Jadidun khabar. Khobar. Khobarnya khobar mufrad atau jumlah? Jadidun. Saja. Khabar jumlah. Jadidun jumlah mana jumlahnya? Mufrad. 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 Jadi jadidun ini khobar Mufrad. yang ini ada. Ini Khabar. Kalau jadidun saja jumlah bukan? Tidak. Bukan. Mufrad. Nah, sekarang al-waladu anak. Anak itu Ibu. Sebentar. Saya copy aja. Nah, kitabuhu jadidun, kitabnya baru. Anak itu di bawah nih. Anak itu kitabnya baru. Lihat. Jadi kalau yang di atas, yang mubtada mana? Kitab. Khobarnya mana? Jadidun. Sekarang kitabu jadidun. Ini kalau ada mubtada khobar namanya jumlah apa nih? Ismiyah. Jumlah ismiyah kita taruh di sini nih. Di sini nih. Taruh di sini nih. Ini tetap jumlah Ismiyah. Tapi dia diletakkan setelah al-waladu. Ada isim, ada alif lam. Di awal kalimat namanya apa? Nah, mubtada al-waladu ini semua nih. Semua kitabuhu jadidun. Anak itu bukunya baru. Coba kalau saya, Bapak Ibu, misalnya kan saya hilang ini. Anak itu bukunya. Udah menjadi kalimat lengkap belum? Belum. Maka harus ada penjelasannya kan? Iya. Nah, jadi al-waladu kitabuhu jadidun. Al-waladu ini mubtada, khobarnya semua kitabuhu jadidun. Pertanyaannya, kitabuhu jadidun itu satu kata atau rangkaian kata? Rangkaian. Inilah yang disebut khobar dari rangkaian Kata. Kalau ditanya rangkaian kata kitabuhu jadidun itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ini contoh khobar jumlah ismiyah. Gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, paham insyaallah. Selanjutnya ini.
Oke, perhatikan. Hmm. Al-waladu sama al-waladu fil fasli. Al-waladu fil fasli. Wal fasli. Apa arti fil fasli? Kelas. Kelas. Di dalam kelas, ya. Di dalam kelas ya. Al-waladu fil fasli. Di dalam kelas. Bapak Ibu nih, mana isim yang disebut mubtadanya? Al-waladu. 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 Betul. Al-waladu. Al-waladu diberi penjelasan dengan kata-kata apa? Fi fasli. Fasli. Pertanyaannya, fil fasli ini satu kata atau rangkaian kata? Rangkaian kata. Kalau rangkaian kata namanya Jumlah. jumlah. Pertanyaannya, kalau tanpa kata al-walad, kata al-walad, fil fasli saja di kelas, Bapak Ibu sudah sempurna belum pemahamannya? Belum. Nah, Iya, ada Pak. rangkaian kata tapi tidak memberi penjelasan yang sempurna, itu namanya syibhul jumlah. Lengkap. Intransitif gitu saja. Bukan sih, belum sempurna aja. Oh, belum. Ya, belum sempurna aja. Pada objek ya, Ya, Pak. betul. Sekarang kalau ini nih, kitabuhu jadidun, nggak ada alwaladnya. Kitabuhu jadidun, rangkaian kata bukan ini. Rangkaian Ya, kata. iya, tanpa kata alwalad juga kitabuhu jadidun ini sudah memberi pengertian. Ya. Kita baru. Iya, ini menjadi pengertian. Ini bukan sibul jumlah. Sibul jumlah itu kalau rangkaian katanya tidak memberi pengertian yang Belum sempurna. sempurna. Kapan dia? Kalau terangkai dari huruf jar dan isimnya. Jadi rangkaian huruf dan isimnya namanya ini sibhul jumlah. Nah, sibhul jumlah di sini kedudukannya sebagai khobarnya al-walad. Jadi al-walad mubtada, khobarnya ternyata namanya sibhul jumlah. Syibhul jumlah. Satu lagi contoh sibhul jumlah. Zorof. Zorof bener. Nah ini nih Bapak Ibu nih. Zorof itu apa? Keterangan tempat atau keterangan waktu. Contoh yang keterangan tempat. Kita kasih keterangan tempat ya. Diskon. Al-waladu amamal fasli. Depan kelas. Betul, anak itu di depan kelas. Kalau nggak ada al-waladnya, Bapak Ibu, kalau nggak ada al-waladnya, kata-kata amamal fasli bisa dipahami secara sempurna nggak? Tidak. Belum. Enggak. Padahal amam sama al-fasli itu sudah merupakan rangkaian. Iya. Nah, rangkaian yang seperti ini namanya syibhul jumlah, mirip jumlah tapi belum memberi makna sempurna. Namanya syibhul Jumlah. Itu tuh. Sekarang yang waktu. Kalau ini tempat nih, kalau waktu contohnya Zaman. Contohnya waktu. Ya. Al-wudu'u qabla sholati. Wudu itu sebelum sholat. Al-wudu. Sebelum itu menunjukkan waktu atau tempat? Sebelum waktu. Jadi kalau kita hilangkan kata wudunya, kita hilangkan, qabla sholat itu rangkaian bukan? Rangkaian. Tapi belum memberi pengertian yang sempurna. Yang belum memberikan keterangan sempurna namanya syibhul jumlah. Ditaruh di setelah wudu yang mubtada, berarti qabla sholat sebagai khobar. Dari sini Bapak Ibu, berarti khobar itu ada 3 macam. Betul? Khobar. Pertama, khobar yang bentuknya satu kata. Mufrad. Namanya khobar mufrad, benar. Kalau yang rangkaian kata ada berapa macam? Syibhul jumlah 3. Rangkaian kata yang memberi rangkaian kata yang memberi makna sempurna namanya apa? 3. Namanya
Jumlah ismiyah. Jumlah. Jumlah ismiyah. Jumlah ada berapa macam? Ya, ismiyah fi'liyah. Ada Fi'liyah. ismiyah, ada Jumlah, jumlah fi'liyah. ismiyah. Ya. Sekarang yang terakhir ada rangkaian kata mirip kalimat tapi bukan kalimat. Namanya sibul. Sibul Sibul. jumlah. Sibul jumlah. Nah, itu tuh sibul jumlah. Mirip jumlah. Mm-mm. Mirip jumlah. Jadi jumlah 3 macam apa Ustaz? Fi'liyah, ismiyah, apa? Sudah, dua saja. Jumlah itu dua saja. Ismiyah, fi'liyah. Tetap dua ya. Betul, dua. Kalau ini tidak namanya jumlah, mirip doang. Ini dia bahasan kita hari ini sebelum kita latihan-latihan bahwa khobar itu ada 3 jenis. Jenisnya bisa kata tunggal, jenisnya bisa berupa kalimat lengkap sempurna, ada dibagi 2. Apabila terdiri dari kata kerja, namanya jumlahnya Fi'liyah. ya. Kalau rangkaiannya mubtada khobar namanya jumlah Ismiyah. ya. Ada mirip jumlah yaitu syibul jumlah, terdiri dari huruf jar dan isimnya, zorof dan isimnya. Kembali ke atas, Bapak Ibu bisa lihat kembali ke dalam catatannya. Ini Bapak Ibu. Ini kan tadi namanya jumlah ismiyah nih ya. Iya. Kalau ada inanya ya. Iya, ini. Ini pokok kalimatnya. Ini khobarnya nih. Ayo Bapak Ibu nih. Khobarnya mufrad, jumlah, atau sibul jumlah. Lafi khusrin. Sibul jumlah. Apa? Sibul? Jumlah. Karena terdiri dari huruf Rangkaian. Rangkaian. jar. Rangkaian huruf jar dan isinya fi. Fi khusr ya. Nah, gitu. Ya, sekarang gini. Innallaha. Nih isimnya ini. Ini pokok kalimatnya nih. Khobarnya qadir. Qadir, mufrad, jumlah atau sibul jumlah? Mufrad. Mufrad. Dari satu kata. Betul. Terus wa'lamu anallaha, ini pokok kalimatnya. Khobarnya sami'un. Ya. Mufrad. Tunggal, mufrad atau jumlah atau sibul jumlah? Sami'un aja. Mufrad. Betul. Sekarang ini dia apa namanya? Ka'annahum lu'lu'un. Lu'lu'nya saja. Lu'lu'nya saja. Mufrad, jumlah atau sibul jumlah? Mufrad. Sekarang perhatikan. Walakinna syayatina, ini pokok kalimatnya. Khobarnya kafaru. Mufrad atau jumlah? Jumlah. Kenapa jumlah? Jumlahnya jumlah apa nih? Ismiyah atau fi'liyah? Iya. Iya. Kan kafaru ya. Fi'liyah kafaru. La'allallaha, ini pokok kalimatnya. Yuhdithu. Yuhdithu ini mufrad. Pertanyaan, isim atau fi'il? Fi'il. Kalau fi'il namanya jumlah Iya. Pokoknya kalau fi'il jumlah fi'il aja. Ya, fi'liyah. Laitani lam attakhid. Ya, laitani ini penandanya. Lam attakhid khobarnya. Ini isim atau fi'il? Fi'il. Jadi kalau fi'il lam attakhid berarti jumlahnya jumlah Fi'liyah. Iya. kalau gitu disederhanakan lagi Bapak Ibu, disederhanakan lagi. Begini kalau khobarnya isim maka lebih dekat kepada khobar mufrad. Mufrad ya, khobar mufrad. Kalau fi'il khobar Fi'liyah. jumlah. 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 Kalau huruf jar Sibul jumlah. Gitu tuh, iya gitu tuh. Iya. Oh, isim dekatnya ke mufrad. Iya. Jumlah. Betul. Jumlah Gitu tuh. Sekarang ini dia liyudi'a. Isim atau fi'il? Fi'il. Berarti khobarnya mufrad atau jumlah? Mufrad. Jumlah. Kalau fi'il jumlah kan?
Jumlah. Jumlah, iya. Iya. Jumlah. Ah. Sekarang walakin Allah yahdi. Ini titiknya, ini pokok kalimatnya, mubtadanya nih. Yahdi isim atau fiil? Fiil. Kalau fiil berarti mufrad atau jumlah? Jumlah. Liah. Jumlah fi'liyah. Betul. Lanjut lagi nih. Bentar. Perhatikan Bapak Ibu nih. Kuntum fi raibin. Perhatikan. Kuntum fi raibin. Khobarnya isim, fiil atau huruf? Isim. Isim. Isim atau huruf? Isim. Ada huruf jalan. Huruf. 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 Kabarnya huruf. Huruf. Berarti namanya apa nih fi raibin? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Sibul Jumlah. Jumlah. Kuntum sodikin. Sodikin. Kuntum shodiqin. Mufrad, jumlah atau sibul jumlah? Mufrad. Mufrad. Kok sih jalan? Satu. Yakzibun. Isim atau fiil? Jumlah fi'liyah. Fiil. Jumlah fi'liyah. Kalau dia fiil berarti Jumlah fi'liyah. Nah, awas nih, ada mim dari isim ya. Musyrikin, isim atau fiil? Isim. Isim. Berarti khobarnya khobar. Jumlah. Kalau isim mufrad dong, mufrad. Ya, betul. Terus, ladaihim. Perhatikan, ladaihim itu lada sama him. Lada itu zorof. Berarti ini mufrad, jumlah atau sibul jumlah? Jumlah. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Isim. Isim sibul jumlah. Sibul Jumlah. betul. Oke, terus mana? Oke. Selanjutnya lam yakun lahu kufuwan ahadun. Kufuwan. Isim. Isim. Berarti kalau isim? Isim berarti mufrad. 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 Baik, cukup. Selanjutnya Bapak Ibu perhatikan. Silakan Bapak Ibu dikasih waktu 10 Tadi menit. mufrad apa Ustaz? Lupa saya. Mufrad itu tunggal. Kata tunggal. tunggal. Kata tunggal. Iya. Bapak Ibu membuka surah Al-Adiyat. Ya. Tuh. Lalu tentukan jumlah ismiyahnya berdasarkan yang Bapak Ibu kenali. Ya, kenali. Lalu setelah ketemu jumlah ismiyahnya, tentukan khobarnya. Surat apa Ustaz? Al-Adiyat, wal-Adiyat. Al-Adiyat. Al-Adiyat ya. Wal-Adiyat itu Bapak Ibu. Ayat. Iya, Al-Adiyat. Surahnya adalah surah yang terakhir nih. Apa namanya surah-surah di akhir-akhir nih? Halaman 599. Surahnya Al-Adiyat itu adalah surah yang ke-100. 100. Ke-100. Iya, Perhatikan. Ahadiyati dobaha. Belum jawabannya Bu. Ibu dikasih waktu 10 menit. Kerjakan dulu. Kasih Yang teman disebut tadi apa tadi Ustaz? Ya, perhatikan pertanyaannya nih, petunjuknya nih, Bapak Ibu semua dikasih waktu 10 menit. Lalu dari surat Al-Adiyat dicari sendiri. Pertama, dicari jumlah ismiyah berdasarkan pemahaman yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama. Yang kedua, tentukan khobarnya. Nah, yang ketiga, jenis khobarnya apa? Itu aja sih. Waduh, banyak. Tiga aja. Tiga aja. Jadi apa? Pertama, tentukan jumlah Ismiyah. Setelah itu tentukan khobarnya. Termasuk berarti kalau tentukan khobar berarti jenis khobarnya. Benar. Silakan waktunya 10 menit dari sekarang. Ayo detail. Silakan. Bapak Ibu, kita praktek.
khobarnya khobar mufrad atau khobar jumlah? Kana berarti jumlah apa? Iya. Itu sibul jumlah ya. Kalau ada kana bukan sibul jumlah apa ya? Ismiyah. Ismi. Ismiyah. Iya. Oh iya tadi yang Iya, ada pertama. kana ya tadi ya. Ada Iya, kana tadi. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Nih, walakinallaha roma. Kalau ada walakin nih, Iya. ada roma. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, romanya saja. Romanya mufrad ya Pak Ustaz. Mufrad satu kata ya, Ustaz. Ternyata romanya itu fi'il madi. Roma, ya. Roma artinya apa? Kalau fi'il berarti khobarnya khobar apa? Iya. Jumlah fi'liyah. Gitu ya. Jadi kalau kita coba ambil kesimpulan ringkasnya Bapak Ibu, nanti sambil dipraktikkan lagi baca Quran. Jadi jumlah ismiyah itu pada dasarnya ada mubtada khobar. Betul ya? Kalau mubtada yang asli kemarin yang kita kenalkan Bapak Ibu itu dia isim, betul? Betul. Bunyi akhirnya rofa domah, betul? Ya. Berada di wal kalimat. Oke. Ternyata jumlah ismiyah itu tidak selalu berada di awal kalimat. Bisa di tengah. Kapan? Apabila ada titik-titik yang tanda-tanda itu isyarat titik ya. Ina ada. Ya, ada Ina dan teman-temannya tadi itu. Nah, kalau sudah di tengah kalimat ada titik begini, kadang-kadang yang disebut mubtada tadi bisa berubah bunyinya. Yang penting kalau ada Ina dan kawan-kawannya tadi, itu mesti kata-kata tadi tuh mesti itu mendahului jumlah ismiyah. Pokoknya ada tanda titik tadi tuh berarti setelahnya jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada khobar. Khobar itu ada 3 macam. Betul? Ada khobarnya khobar mufrad. Khobar satu kata. Namanya khobar mufrad. Apabila khobarnya rangkaian dari fiil dan subjeknya fiil dan subjeknya namanya khobar jumlah. Bukan kalau fiil bukan sibul jumlah. Jumlah ada 2 macam. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi kalau khobarnya rangkaian dari huruf jar atau dari zorob, maka seakan-akan jumlah, tapi benar bukan jumlah. Maka namanya disebutnya syibul jumlah. Itu Bapak Ibu. Yang kedua apa tadi Pak Ustaz? Kan jumlah aja ya? Jumlah aja. Jumlah ada 2 macam. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, di sini nih nanti nih Bapak Ibu kan ini kan nanti saya kirim nih saya share-nya. Nah, ini dia nih. Bentuk-bentuk jenis-jenis khobar. Bentuk khobar ada 3 macam. Khobar mufrad, ya. Satu kata apa tadi apa? Satu kata. Ini rangkaian kata. Ini mirip. Ya. Rangkaian kalimat, rangkaian kata atau di kalimat aja. Kalimat. Kalau ini mirip kalimat. Ini dia nanti bisa diperhatikan lagi di rumah, Bapak Ibu. Baik, demikian udah Bapak Ibu yang kemuliakan, kita lanjutkan nanti di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Jadi sementara sampai sini pindah. Ya, Ustaz. Baik.